Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban asistensi mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk soal yang pertama itu diketahui produksi normal 10.000 buah genting, harga jual normal Rp10.000, biaya variabel Rp6.000 per buah genting, biaya tetapnya Rp1.000.000, dan terdapat pesanan khusus sebanyak 3.000. Dengan harga pesanan khusus sebesar Rp9.000 per buah genting. Yang ditanyakan di sini adalah buatlah analisis keputusan sebaiknya perusahaan menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, untuk membuat analisis ini kita bisa mencari besarnya hasil penjualan dan biaya variabel tanpa pesanan khusus dan dengan menerima pesanan khusus. Yang pertama, kita cari dulu hasil penjualan tanpa pesanan khusus, di mana 10.000 ini produksi normalnya, dikalikan Rp10.000 itu harga jual normalnya, hasilnya Rp100.000.000. Sedangkan hasil penjualan dengan menerima pesanan khusus itu 10.000 dikalikan Rp10.000, hasilnya Rp100.000.000, ditambahkan pesanan khususnya yaitu 3.000 dikali harga jual pesanan khususnya itu Rp9.000, hasilnya Rp27.000.000. Jadi besarnya hasil penjualan tanpa pesanan khusus itu sebesar Rp100.000.000 dan dengan menerima pesanan khusus itu sebesar Rp127.000.000. Jadi perbedaannya di sini sebesar Rp27.000.000. Selanjutnya kita cari besarnya biaya variabel tanpa pesanan khusus. Yang pertama itu adalah 10.000, ini produksi normalnya, dikalikan 6.000, itu biaya variabel per buahnya, hasilnya Rp60.000.000. Sedangkan biaya variabel dengan menerima pesanan khusus itu 13.000, ini 13.000 ini didapatkan dari 10.000 ditambah 3.000, dikalikan harga biaya variabelnya 6.000 per buah, hasilnya Rp78.000.000. Jadi besarnya biaya variabel tanpa pesanan khusus itu sebesar Rp60.000.000, sedangkan dengan menerima pesanan khusus itu besarnya Rp78.000.000. Perbedaannya sebesar Rp18.000.000. Nah, untuk margin kontribusinya tanpa pesanan khusus itu sebesar Rp40.000.000. Ini didapatkan dari 100 juta dikurangi 60 juta. Sedangkan untuk margin kontribusi menerima pesanan khusus itu sebesar 49 juta. Ini didapatkan dari 100 juta ditambah 27 juta dikurangi 78 juta. Nah, margin kontribusi di perbedaannya itu sebesar 9 juta. Ini didapatkan dari 27 juta dikurangi 18 juta. Nah, berdasarkan analisis di atas, sebaiknya perusahaan menerima pesanan khusus tersebut, walaupun harganya lebih rendah dari harga jual normal. Karena apa? Karena tambahan pendapatannya itu, yaitu ini Rp27 juta itu lebih besar dibandingkan tambahan biayanya yaitu sebesar Rp18 juta. Jadi, ada perbedaan margin kontribusi sebesar Rp9 juta. Untuk soal yang kedua, diketahui produksi produk A itu 70% dari total penjualan, produksi produk B itu 30% dari total penjualan, biaya variabel produk A dan B itu 50% dari pendapatan penjualan produk, total biaya tetap sebesar Rp100 juta. Yang ditanyakan di sini yang pertama itu berapa impas dalam rupiah yang dicapai PT Hafiz, dan yang kedua jika biaya tetap naik 20% dan perusahaan menghendaki laba Rp30 juta, berapa volume penjualan dalam rupiah yang harus dijual PT Hafiz? Untuk yang pertama itu impas dalam rupiah, itu rumusnya biaya tetap total dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan, yaitu 100 juta dibagi 1 dikurangi 50% dibagi 100%. 100%-nya ini tuh didapatkan dari 70% ditambah 30%. Dan hasilnya itu Rp200 juta. Jadi impas yang dicapai PT Hafiz dalam rupiah itu sebesar Rp200 juta.
Selanjutnya, volume penjualan dalam rupiah. Ini rumusnya biaya tetap ditambah target laba dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. 100 juta ditambah 30 juta dibagi 1 dikurangi 50% dibagi 100%. Sama dengan 130 juta dibagi 0,5 hasilnya 260 juta. Jadi volume penjualan dalam rupiah yang harus dijual PT Hafiz itu sebesar 260 juta rupiah. Untuk soal yang ketiga, diketahui investasi sebesar 600 juta, volume produksi 100.000 unit produk X per tahun, dan taksiran biaya produksi kalian bisa lihat pada tabel dalam soal ya. Dan yang ditanyakan di sini adalah yang pertama itu dengan metode full costing, hitung presentase markup dan hitung harga jual normal per unitnya. Pertanyaan yang kedua, dengan metode variable costing, hitunglah presentase markup dan hitung harga jual normal per unit. Untuk yang pertama, presentase markup dengan metode full costing. Rumusnya, biaya non-produksi ditambah laba yang diharapkan dibagi biaya produksi. 90 juta ditambah 120 juta dibagi 580 juta. Hasilnya 36,20%. Harga jual normal per unit dengan metode full costing. Rumusnya, biaya produksi per unit ditambah markup. 5.800 ditambah 36,20% dikali 5.800, hasilnya 7.900. Jadi presentase markup dengan metode full costing itu sebesar 36,20%, sedangkan harga jual normal per unit dengan metode full costing itu sebesar 7.900. Selanjutnya, presentase markup dengan metode variable costing. Rumusnya, biaya produksi tetap ditambah biaya non-produksi tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi biaya produksi variabel ditambah biaya non-produksi variabel, yaitu 70 juta ditambah 40 juta ditambah 120 juta dibagi 510 juta ditambah 50 juta. 510-nya ini tuh didapatkan dari biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik variabel, ditambah biaya administrasi dan umum variabel, dan ditambah biaya pemasaran variabel. Itu semua dijumlahkan hasilnya 510 juta rupiah. Jadi presentase markup-nya dengan metode variable costing didapatkan sebesar 41,07%. Selanjutnya, harga jual normal per unit dengan metode variable costing, rumusnya itu biaya variabel per unit ditambah markup, yaitu 5.600 ditambah 41,07% dikalikan 5.600. 5.600-nya ini itu didapatkan dari biaya bahan baku per unit, ditambah biaya tenaga kerja langsung per unit, ditambah biaya overhead pabrik variabel per unit, ditambah biaya administrasi dan umum variabel per unit, ditambah biaya pemasaran variabel per unit. Itu semua dijumlahkan hasilnya 5.600. Sehingga didapatkan hasil akhirnya sebesar 7.900. Jadi, presentase markup dengan metode variable costing itu sebesar 41,07%, sedangkan harga jual normal per unitnya itu dengan metode variable costing itu sebesar Rp7.900. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.